aktif. Pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu filter. Nah, jadi filter adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk melewatkan sinyal pada frekuensi tertentu dan meredam sinyal masukan lainnya pada frekuensi lainnya. Filter ini terbagi menjadi dua jenis, ada filter aktif dan juga filter pasif. Filter pasif ialah suatu rangkaian filter yang menggunakan komponen elektronika pasif seperti induktor, kapasitor, dan juga resistor. Sedangkan filter aktif ialah suatu rangkaian filter yang menggunakan komponen elektronika aktif tentunya, seperti OP-AMP atau penguat dan juga transistor. Nah, filter aktif ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama itu ada low pass filter, high pass filter, lalu ada band pass filter dan juga band stop filter. Nah, apa sih perbedaan antara keempat jenis tadi? Pertama, untuk low pass filter. Jadi, low pass filter ialah suatu filter yang memiliki respon hanya akan melewatkan sinyal masukan pada frekuensi di bawah frekuensi cut off. Jika dia di atas frekuensi cut off, maka sinyal masukan tersebut akan diredam. Nah, sedangkan high pass filter itu kebalikan dari low pass filter tadi. Ia akan melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi di atas frekuensi cut off. Jika dia di bawah frekuensi cut off, maka akan diredam sinyal masukan tadi. Lalu bagaimana dengan kedua jenis yang tadi, yang lainnya? Yakni band stop filter dan juga band pass filter. Nah, untuk band pass filter itu ia memiliki respon akan menerima sinyal masukan jika frekuensinya itu di antara frekuensi yang telah ditentukan atau frekuensi cut off-nya. Jika ia di atas atau di bawah frekuensi cut off yang telah ditentukan tadi, maka sinyalnya akan diredam. Sedangkan untuk band stop filter itu kebalikan dari band pass filter tadi. Jadi di band stop filter ini sinyal yang memiliki frekuensi di antara frekuensi yang telah ditentukan atau frekuensi cut off tadi, ia akan ditolak atau diredam. Sedangkan sinyal yang memiliki frekuensi di atas maupun di bawah frekuensi cut off akan diterima. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai cut off. Sebenarnya apa sih itu cut off? Jadi, frekuensi cut off merupakan suatu frekuensi yang digunakan untuk membatasi frekuensi lainnya, di mana si frekuensi cut off ini telah kita tentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk aplikasi dari filter aktif. Ada banyak sekali pengaplikasian dari filter aktif. Itu contohnya pertama pada jenis low pass filter. Itu contohnya pada speaker untuk digunakan sebagai output frekuensi rendah. Sedangkan pengaplikasian untuk high pass filter contohnya pada speaker untuk digunakan sebagai output pada frekuensi tinggi. Lalu contoh pengaplikasian pada band pass filter itu contohnya pada radio untuk menerima frekuensi tertentu. Sedangkan contoh untuk band stop filter itu contohnya untuk menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Contohnya begini. Misal kita mempunyai rangkaian. Nah, rangkaian kita itu menghasilkan noise pada frekuensi 10 MHz. Nah, kita dapat menghilangkan noise tersebut dengan menggunakan rangkaian band stop filter ini. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang praktikum 3 PDST, aplikasi filter aktif menggunakan aplikasi multisim. Di sini kami menggunakan dua filter, yaitu high pass filter dan low pass filter.
High pass filter yaitu sistem yang melewatkan sinyal dengan frekuensi yang tinggi dan menahan sinyal dengan frekuensi yang rendah. Begitu juga sebaliknya. Cara kerjanya sama. Saya akan menunjukkan salah satu cara kerjanya. Sebelum itu kita akan mengenalkan komponen-komponen yang akan dipakai, yaitu ada function generator di sini untuk mengatur berapa frekuensi, amplitudonya, dan lain-lainnya, dan juga berfungsi untuk mengatur jenis gelombang yang akan dipakai di oscilloscope. Ada resistor, kapasitor, PAMP berfungsi untuk penguat sinyal listrik. Oscilloscope berfungsi untuk menampilkan gelombang, dan multimeter untuk menampilkan tegangan yang terukur. Nah, kita mulai cara kerjanya yaitu pertama-tama kita atur frekuensinya sesuai yang kita inginkan. Kalau pada praktikum ini 5 dan 10 dan amplitudenya 10. Kemudian kita play beberapa waktu, kemudian kita pause, kita lihat gelombangnya, dan kita lihat berapa volt yang terbaca pada multimeter. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Ya, pengertian dasar dari database. Pengertian dasar dari database adalah suatu kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Nah, selanjutnya ada tipe data. Nah, tipe data yang tersedia di sini pertama ada 3 tipe data karakter. Tipe data karakter ini hanya memungkinkan sebuah variabel untuk dapat menyimpan informasi dalam bentuk single karakter. Misalnya huruf P besar atau huruf C kecil, angka 7 ataupun angka simbol @ Nah, tipe data selanjutnya ada tipe data integer. Nah, tipe data integer ini digunakan jika ingin menyimpan informasi angka dalam bentuk bilangan bulat. Nah, tapi bukan bilangan pecahan. Nah, seperti contoh hal ini nilai 7. Nah, nilai 7 itu akan menjadi suatu nilai integer yang valid. Tipe data string ini memungkinkan variabel untuk dapat menyimpan informasi untaian karakter seperti kata atau kalimat. Dalam sebuah contoh, nama yang Anda gunakan pada web form, informasi tersebut akan disimpan dalam variabel bertipe data string. Nah, selanjutnya 3 tipe data terakhir yaitu tipe data boolean, array, dan juga floating point number. Nah, tipe data boolean ini tuh biasanya digunakan untuk mempresentasikan 2 kondisi, misalnya nilai true dan false, atau data bersifat nilai 0 dan 1, dan juga kondisi on dan off. Lalu tipe data array. Nah, tipe data array ini tuh bisa juga disebut dengan tipe data larik. Nah, data ini pada dasarnya merupakan sebuah kumpulan dari sejumlah variabel bertipe data sama dengan ukuran tertentu yang tersusun secara runtun. Terakhir ada tipe data floating point number. Nah, tipe data floating point number ini membutuhkan ukuran memori yang lebih besar dibandingkan jenis tipe data angka integer. Bisa saja mungkin penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar SQL. SQL atau Structured Query Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk merequest informasi dari basis data, yang dimana bahasa ini sudah disediakan oleh DBMS, Database Management System. Konstruksi SQL terbentuk atas kombinasi relational algebra dan relational calculus. Komponen-komponen yang terdapat pada SQL berupa DDL, Data Definition Language. Yang pertama itu ada create, yaitu perintah untuk membuat; alter, perintah untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat; drop, perintah untuk menghapus database dari tabel. Yang kedua ada DML, yang mana bagian-bagiannya insert, perintah untuk menyisipkan data baru pada tabel; select, perintah untuk mengambil data; update, untuk memperbarui data; delete, untuk menghapus data. Kemudian ada DCL,
data control language. Yang pertama grant, untuk memberi izin akses dari admin ke user. Revoke, perintah untuk mencabut izin akses yang telah diberikan admin ke user. Yang terakhir ada TCL, transaction control language. Yang pertama itu ada rollback, query yang ada di antara Begin trend tidak akan dieksekusi dalam database secara langsung. Dalam antrian data sesungguhnya tidak berubah. Yang kedua ada commit, query yang ada di antaranya bagian train yang digunakan untuk meremak TCL. Rollback untuk memberikan perubahan fisik pada tabel fisik. Di sini saya akan menjelaskan tentang localhost dan software yang digunakan untuk membuat database. Ini merupakan pengertian dari localhost. Localhost merupakan sebuah program komputer yang aktif, sedangkan komputer sendiri berperan sebagai virtual server. Komputer yang dimaksud di sini bukan merupakan bentuk fisik, tetapi lebih ke sistem dalam komputer itu sendiri. Secara sederhana, localhost merupakan cara untuk memanggil server komputer. Berikut adalah software pengakses database. Yang pertama yaitu Oracle. Software database ini menjadi salah satu database yang bisa menyimpan data dengan ukuran yang cukup besar. Ukurannya bisa mencapai ukuran terabyte. Oracle ini juga dapat menjadi salah satu software database yang cocok untuk pemula. Jadi kalau ingin belajar tentang database, Oracle merupakan salah satu aplikasi yang cocok, bukan suatu software yang cocok untuk belajar untuk mengakses database tersebut. Yang kedua yaitu PostgreSQL. Software database ini berfungsi sebagai alat digunakan untuk membangun database server, tetapi hanya database yang bersifat open source dengan lisensi GPL atau General Public License. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk PostgreSQL ini diantaranya yaitu SQL, C, C++, Java, PHP, dan lain-lain, tergantung pada apa yang digunakan pada database tersebut. Software yang ketiga yaitu MySQL. MySQL ini seperti aplikasi dua ini sebelumnya, tetapi kelebihan dari MySQL ini yaitu penggunaannya yang multi user atau bisa menggunakan untuk lebih dari satu orang. Karena memang pengakses database pada software ini menggunakan program yang bersifat network. MySQL bisa didapat secara gratis karena memang database-nya sudah tersebar secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. Di sini saya akan mempraktekkan sedikit apa yang diajarkan di praktikum 6 MySQL. Sini saya akan menjelaskan lewat PowerPoint. Itu yang pertama, kita setelah menginstal aplikasi tersebut, kita buka XAMPP control dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik start pada bar action Apache dan MySQL. Kemudian kita buka web browser kita dan kita ketik localhost. Pada saat sudah terbuka, kita klik PHP My Admin. Kemudian akan tampil tampilan menu seperti ini. Di sini yang saya tunjukkan arah mana ini disebut dengan database. Dan pas waktu kita klik tanda panahnya, kita akan menemukan sub database-nya. Pertama kita akan membuat database dengan mengklik SQL. Nah, kita akan menggunakan query create di sini, create database dengan nama database-nya absen mahasiswa atau absen saja. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel atau isi dari database tadi dengan query create table. Ini nama database-nya. Di sini kita menggunakan name, nama mata kuliah, keterangan sebagai isi dari tabelnya. Inti ini yaitu berupa angka yang dimulai dari 1 sampai
terserah, tapi tidak bisa menggunakan angka 0. Kemudian varchar ini kemudian dia menginput semua huruf, angka, dan tanda-tanda petik, titik koma. Nah, ini kemudian ada primary key. Primary key ini yang unik, yang tidak mungkin sama pada tabel. Kemudian setelah membuat ini, kita akan mempelajari, sebelum itu, ini adalah hasilnya. Nah, ini kan masih untuk judul pada tabel nih. Kemudian kita input isi tabel ini dengan query insert berupa NIM, nama, mata kuliah, dan keterangan. Sini mata kuliahnya dan keterangannya kita bedakan agar bisa mengetahui praktikum yang lainnya. Seperti contoh ini tabel yang telah kita run. Kemudian kita akan menjalankan query select. Select di sini yang akan ditampilkan maksudnya terlihat pada SQL-nya. Kita akan mengselect NIM dan nama dari database absen yang telah kita buat tadi. Dan ini akan muncul setelah kita run. Yang muncul adalah NIM dan nama saja. Kemudian kita akan menjalankan query select dengan kriteria. Dengan format sebagai berikut. Select dari form dari absen, database absen, di mana keterangannya sama dengan hadir. Jadi kita akan menampilkan tabel database yang berketerangan hadir saja. Kemudian kita akan menjalankan query select dengan operator like. Nih, formatnya seperti ini. Select dari database absen, di mana pada mata kuliah seperti sistem. Maksudnya sistem ini yaitu pada kalimat di mata kuliahnya ada kalimat sistem. Ini contohnya. Nih, ada kata sistem di mata kuliah. Jadi dia akan memfilter mana saja yang ada kata sistem pada mata kuliah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kurang saya mohon maaf. Dan Allah saya mohon ampun.